Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, teman-teman seperjuangan. Pada pagi ini saya mencoba membuatkan panduan atau tutorial bagaimana cara menginput nilai setengah semester pada Google Spreadsheet kolaborasi. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan untuk level kelas 11. Nah, untuk level kelas 10 dan kelas 12 kemungkinan nanti di video berikutnya karena panjang. Nah, oleh sebab itu teman-teman perhatikan email teman-teman sekalian karena sudah di-share semuanya. Email itu bisa beremail belajar ID atau email pribadi karena ada beberapa teman-teman yang tidak menyertakan atau tidak terrekam email belajar ID-nya. Berarti kalau tidak muncul di email belajar ID, ada di email pribadi. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan yaitu kirakan teman-teman buka Google Drive teman-teman, baik itu belajar ID atau Google atau Drive pribadi, silakan dibuka. Nah, di sini silakan teman-teman buka Google Drive-nya, Google Drive pribadinya. Lihat di sini bagikan dengan saya. Coba teman-teman perhatikan, mohon. Nah, ini juga dibagikan kepada saya jika ada di sini notif atau Google Spreadsheet. Ya, jika tidak ada berarti bukan dibagikan dengan belajar ID. Saya teman ganti. Misalnya di sini. Nah, di sini buka Google Drive pribadinya. Lalu di sini bagikan dengan saya, cek. Nah, bagikan dengan saya, bisa dibuka. Nah, lalu di sini ada file. Nah, file inilah yang dibagi ya. Kalau itu teman-teman mengajar di 3 level atau di 2 level, ini akan ada 3 file. Kalau di 3 level kelas, kelas 10, 11 dan 12 berarti ada 3 file. Kalau hanya satu, ya ada hanya satu file. Nah, tinggal teman-teman klik. Ini untuk kelas 11 dulu ya. Nah, di kelas 11 akan muncul ini ya sebagai defaultnya atau tampilan pertama. Nah, tunggu sebentar sampai ini ya. Nah, setelah itu silakan teman-teman pilih mana mata pelajaran yang teman-teman empuk ya atau yang teman ajarkan. Misalnya saya memberikan mata pelajaran yang dua guru dalam satu level. Misalnya pelajaran PJOK misalnya begini. Nah, kalau teman-teman bisa klik. Nah, di sini di pelajaran PJOK itu ada 2 guru. Di antaranya adalah 11.1 sampai 11.6. Itu gurunya berbeda dengan 11.7 sampai 11.12. Maka teman-teman beda. Jadi kalau yang bukan gurunya atau bukan kelasnya, teman-teman tidak bisa edit. Contoh saya ini tidak diberikan akses untuk di PJOK, maka ini kalau kita klik akan muncul seperti ini teman-teman. Karena memang tidak diakses. Oleh sebab itu teman-teman bisa perhatikan kalau yang punya akses akan muncul. Nah, karena ini saya tidak punya akses, saya balik lagi ke ini. Saya mencoba. Yang saya diberikan akses adalah PIBP. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan ya. Misalnya nilai mau di copy paste langsung. Cuman yang perlu diperhatikan teman-teman, perhatikan namanya dulu ya. Sebelum menginput, namanya harus sudah sesuai. Nah, ini namanya di scroll ke bawah. Jangan sampai nanti ada teman-teman khusus PIBP nih, ada beberapa yang non-Islam. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi tidak langsung copy paste khawatirnya. Atau ada yang keluar atau ada yang tidak, ada yang sudah keluar, sudah tidak sekolah lagi. Nah, ini perlu diperhatikan. Khawatir data atau absensi pada database di sini tidak sama dengan yang teman-teman miliki ya, ada gap atau ada
ketidaksesuaian. Nah, ini bisa teman-teman copy paste dan pindahkan dulu dan seterusnya, disinkronkan dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat karena PABP ini hanya diajarkan oleh satu guru, maka semuanya ada. Silakan teman-teman bisa menuliskan ya nilai secara manual satu persatu, misalnya 78 atau 89 dan seterusnya ya. Silahkan teman-teman bisa atau di copy paste dari nilai teman-teman yang ada ya, atau nilai yang sudah jadi. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan nanti ada warna-warna ya yang disesuaikan dengan tingkat KKTP. Nah, di sini KKTP kan kita ada 4 ya, kurang dari 59 dan seterusnya nanti dan seterusnya. Nah, ini adalah KKTP-nya. Jadi kalau teman-teman kok merah, tidak usah khawatir, berarti peserta didik tersebut di bawah KKTP. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang teman-teman sudah bisa mulai mencicil dari mulai TP1, TP2, TP3 ya. Bisa teman-teman kerjakan. Kalau PSTS karena belum mulai, bisa nanti menunggu. Jadi teman-teman sudah bisa mulai menginput nilai dan teman-teman sudah bisa memberikan penilaian. Untuk formatif itu teman-teman bisa isi dengan ulangan harian. Sumatif bisa teman-teman bisa mengisi dengan tugas-tugas, baik itu tugas terstruktur atau tugas kelompok, tugas individu. Silakan teman-teman bisa tambahkan di sini. Nah, teman-teman bisa memberikan TP1, TP2, TP3 ya. Mudah-mudahan teman sudah bisa minimal 2 TP dalam tengah semester ini. Ya, maksimalnya ya bisa semuanya, tapi itu kan tergantung dari mata pelajaran teman-teman yang ajarkan. Silakan sudah bisa mulai teman-teman mengerjakan sambil nunggu nanti PSTS-nya dinilai. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mohon maaf kalau teman-teman masih belum mengerti atau masih bingung, bisa teman-teman tanyakan langsung ke saya atau chat ke saya, atau bisa kita belajar bersama di sekolah. Terima kasih, itu aja. Mohon maaf, ini baru video yang kelas 11-nya. Mudah-mudahan saya bisa membuatkan untuk yang kelas 10 dan kelas 12-nya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.